Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mulia, saya mohon maaf pada malam hari ini saya tidak berbicara mengenai sirah an-nabawiyah sebagaimana yang kami sampaikan melalui iklan di sosial media. Di kewajiban saya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, sama-sama kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan menyikapi setiap apapun ujian musibah yang ada di muka bumi ini dengan cara keimanan. Kira-kira musibah yang lagi viral apa itu? Virus COVID-19. Ibu-ibu takut apa tidak? Jujur, ibu-ibu khawatir apa tidak? Dengan ada virus itu ibu cemas apa tidak? Ibu dak-dikduk apa tidak? Tidak. Tapi takut juga. Ada ketakutan. Itu fitrah al-insaniyah. Jadi wajar fitrah manusia itu pasti ada ketakutan. Baik, ada 5 langkah Bapak Ibu. Khamsu khutuwat linailis sihhatil jasadiyah wasyiyanati an jami'il balaya wal masaib. Ada 5 langkah agar kita senantiasa di akhir zaman ini mendapatkan kesehatan fisik dan senantiasa dijaga, diproteksi oleh Allah. Jadi sebelum saya sampaikan 5 ini, saya ingin menyampaikan penjelasan Al-Imam Al-Qushairi rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Ketika beliau menjelaskan tentang mal insan, apa itu manusia? Waqala, beliau menjawab, al-insan huwa al-jasad warruh. Manusia itu ada dimensi fisik, zahir, ada dimensi ruh yang batin. Betul Ibu? Ada jasad, ada ruh, ada jasmani, ada rohani. Karena 2 ini satu paket. Apa yang dilakukan oleh roh akan berpengaruh kepada fisik. Apa yang dilakukan oleh fisik akan berpengaruh kepada roh. Apa korelasinya dengan keadaan di zaman akhir? Karena dengan adanya wabah penyakit ini, selain kita ikhtiar yang pertama al-ikhtiyar az-zahiriyu, ikhtiar yang secara fisik, contohnya cek medis, betul, minum yang mengandung memanaskan badan, jahe, apalagi Bu, bonbon. Nah, ini ikhtiar az-zahiri, dan di dalam ikhtiar ini diberikan oleh Allah nilai-nilai ta'abudiyah. Barang siapa yang menjaga kesehatannya, menjaga badannya supaya tidak sakit, supaya ia bisa beribadah, maka dalam proses penjagaan itu ikhtiarohnya maka dinilai ibadah. Kenapa tidak Bapak Ibu? Baik, yang pertama. Nah, saya tidak bicara al-ikhtiyar az-zahirinya, tapi bagaimana al-ikhtiyar al-batiniyah, ikhtiar secara batin. Kenapa? Karena mereka saling mempengaruhi antara jasad dan roh, maka saling mempengaruhi. Jadi yang kita kaji sekarang adalah ikhtiar secara batiniah, bagaimana kita tetap mendapatkan 2 ini, sehat secara fisik, kemudian senantiasa mendapat proteksitas penjagaan dari Allah dari semua bala dan musibah. Baik Bapak Ibu, saya ngaji mulai 10:30. Saya pastikan 10:30 selesai. Tak selesai materi saya selesai. Serius ini Ibu. Kalau Ibu masih tetap lanjut, ada kiai-kiai kita nanti yang akan melanjutkan. Saya 1 jam aja, nggak lebih daripada itu. Baik, ayo Bapak Ibu, kita lihat. Supaya apa saya ingin menyampaikan masalah ini, kenapa saya tidak berbicara mengenai sirah? Saya tidak menghendaki atau tidak menginginkan apabila ada orang yang istiqomah di majelis sholawat, di majelis ilmu, tapi di luar sana berbicara seakan-akan
horor. Corona. Dia di majelis sholawat tiap minggu. Kira-kira membanggakan atau mengecewakan? Saya tak mau ini terjadi ke Bapak Ibu. Harus ada perbedaan, al-farqu. Ada perbedaan antara orang yang biasa duduk di majelis dan orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis. Jangan ikut-ikutan horor. Pertama, jangan ikut horor. Yang kedua, wala yasubbu ba'duhum ba'du. Dengan wabah ini jangan membuli, mencaci antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada guna saling menyalahkan. Akhlakun Nabi, Nabi mencontohkan tidak memberikan izin kepada umatnya untuk saling mencela. Tidak perlu saling menyalahkan. Yang perlu adalah bagaimana kita kembali memaknai setiap musibah menjadi nilai ibadah. Sepakat Ibu? Sepakat atau tidak? Kalau Ibu tidak sepakat, saya pulang. Pilih mana? Sepakat atau tidak? Baik. Baik, kita lanjutkan. Ada satu yang unik, hal yang unik Bapak Ibu, yang kami sampaikan. Ini bukan kebetulan. Tujuan kita, yang kita inginkan fi akhir zaman itu dua. As-sihatul jasadiyah sama as-siyanah an jami'il balaya wal masoib. Dijaga oleh Allah dari semua bala, badan fisiknya sehat. Kalau dilihat dari awal ibtidaul lafdinya, maka dua kalimat ini awalnya diawali dengan huruf shad. Yuk sama-sama kita lihat, ini ajaibnya. Sihah itu diawali dengan huruf asyanah, sona yasunu, sonan wasyanatan, shad juga. Betul tidak? Jadi dua hal yang kita inginkan diawali dengan huruf. 5 hal untuk menggapainya juga diawali huruf shad. Al-muwafaqah bainal wasail wal goyah. Antara wasilah dan tujuan sama-sama dimulai huruf. Mudah-mudahan ini termasuk satu yang menjadi asbab Allah kabulkan. Shad yang pertama, sholat. Shad yang kedua, sabar, as-sabru. Shad yang ketiga, sholawat. Shad yang keempat, sodaqah. Shad yang kelima, saum, puasa. Saya ulangi, shad yang pertama, ibu-ibu dulu. Shad yang kedua, shad yang ketiga, shad yang keempat, shad yang kelima. Penjelasan ini Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa diterima? Alhamdulillah, karena Bapak Ibu sudah paham, maka kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah. Perlu dijawab tidak? Salat. Ini ikhtiar al-batini, usaha spiritual dalam menyikapi semua bentuk musibah, apapun itu musibahnya. Tidak hanya virus corona, virus-virus yang lain insya Allah akan mental dari kehidupan kita. 5 ini kita usahakan. 1, sholat. Baik, sepakat ulama, sholat itu bukan hanya sekedar ritual. Sholat bukan hanya sekedar sesuatu yang mafruḍah, difardukan. Setiap perintah Allah yang dilakukan, ditaklifkan kepada hambanya, pasti ada namanya hikmatut tasyri', manfaat, fawaid, manafi', al-asrar, rahasia-rahasia yang Allah letakkan dalam setiap ibadah yang difardukan kepada hambanya. Dan di dalam sholat ada asrarur rabbani, ada rahasia ketuhanan yang Allah letakkan di dalam ibadah sholat. Surah Al-Baqarah ayat 138. Ibu catat, nanti ibu buka di rumah, jangan di sini, di rumah. 138. Di ayat ini begitu sorry, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saya lupa tidak baca ta'awud, mudah-mudahan dimaafkan.
Saya tidak ingin menjelaskan semuanya, tapi penggalan di awal. Hafidhu ala sholawati, dan jagalah olehmu kalian wahai umat manusia, umat yang beriman, untuk senantiasa menjaga apa? Ala sholawati, sholat. Ini redaksinya jamak. Berapa mufassirin mengatakan as-sholawatul maktubah, sholat yang difardukan, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau sekarang sudah kita lakukan, kita tingkatkan kualitasnya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir jilid 3 atau juz 56, atau yang dikenal dengan tafsir Mafatihul Ghaib, beliau ketika menguraikan surah Al-Baqarah 138 ini, hafidhu ala sholawati, ini hampir sama dengan makna dalam surah Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku dan aku akan mengingatmu. Artinya apa? Kalau hafidhu ala sholawat, ikhfadis sholata liyahfadhakal ilahu alladhi amaraka biha, maka jagalah sholat itu supaya apa? Supaya Allah yang memerintahkan kepadamu tentang sholat tadi, supaya menjaga dirimu. Artinya apa? Ikhfadis sholata tahfazka, jagalah sholat, sholat akan menjaga kita. Saya ulangi, jagalah sholat, sholat akan menjaga kita. Redaksional pemahaman yang paling mudah dipahami seperti itu. Baik, ada dua poin yang saya tekankan. Bagaimana pertanyaannya Bapak Ibu? Sekarang cara menjaganya. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi minimal ada 3 orang dikatakan menjaga sholat. Pertama, muhafadzatu awqatiha. Dalam kitab Bustanul Arifin disebutkan, pertama menjaga waktu pelaksanaannya. Ada yang masih suka mundur sholatnya ibu-ibu? Kalau bapak-bapak saya yakin semuanya ada sholat jamaah. Saya nggak perlu bertanya ke bapak-bapak. Ibu-ibu, sholat subuh jam berapa? Saya ingin memastikan sekali lagi, ibu-ibu sholat subuh jam berapa? Ada yang masih sholat subuhnya sekaligus sholat duha? Duha jam 8 langsung subuh. Duhanya dapat pahala, subuhnya dapat siksa. Ada yang seperti itu ibu? Kalau ada, tunjuk jari biar saya ruqyah sekalian di malam ini. Jadi apa yang pertama Bu? Muhafadzatu awqatiha. Pertama, jaga ketepatan waktunya. Yang kedua, dikatakan orang itu menjaga sholat, muhafadzatu huquqiha, menjaga hak-haknya sholat. Sholat itu punya hak. Pertama, surutus sihatiha, syarat sahnya. Arkanuha, rukun pokok-pokoknya. Sunanuha, sunah-sunahnya. Makruhatuha, makruh yang ada di dalam sholat itu sendiri. Mubtilatuha, perkara-perkara yang membatalkan sholatnya. 5 poin, pelajari lagi, jangan sampai ada yang tersilap. Man i'taqada, barang siapa yang meyakini bahwa yang sunnah itu adalah rukun, dan dibalik yang rukun adalah sunnah, maka sholatnya batal. Ini salah satu contoh kecil aja. Baik, yang ketiga, muhafadzatu khudu'iha au khusyu'iha, menjaga kualitas kekhusyuannya. Maksud hafidhu ala sholawati, jaga sholatmu. Pertama, jaga ketepatan waktunya dalam pelaksanaannya, jaga syarat-syarat sahnya dan yang lainnya, jaga kekhusyuan kita di dalam sholat. Nah, kalau sudah 3 kita jaga, Allah akan letakkan sir dalam sholat itu, yang sir tadi akan menjaga kita. Minimal 2. Minimal 2. Pertama, sholat yang kita jaga akan menjaga kita dari apa? Anjami'il ma'as, dari kemaksiatan. Orang yang sholatnya benar, waktunya benar, syarat sahnya benar, rukunnya benar, khusyuknya benar, maka ia akan dijaga dari semua bentuk dosa. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang kedua,
Sholat akan menjaga lil musolli, bagi orang yang melakukannya. Sholatnya benar, penjagaan sholatnya benar, maka sholat akan balik sirnya. Apa yang dijaga? Anjami'il bala, dari semua bala atau balaya, wal masoib, dan semua bentuk musibah. Kira-kira saya tanya ke Bapak Ibu, Pak, corona ini musibah apa rahmat? Tergantung. Tukang jual masker rahmat bagi dia. Tergantung menyikapi. Saya tanya ke ibu, hujan itu rahmat atau ujian? Rahmat bagi yang punya tanaman kering, ujian bagi tukang dawet. Betul atau tidak? 1 minggu hujan gak jualan, itu rahmat atau ujian? Bagi tukang dawet uji, bagi ibu-ibu yang tanamannya udah kering, yang siap-siap beli galon karena air ATB-nya sudah mau habis, berarti hujan ini Jadi tergantung siapa yang menyikapi. Tapi ujian, kita sepakat ini ujian. Jadi sholat, kembali kita kuatkan sholat kita, perbaiki kualitas sholat kita, perhatikan kembali ketepatan waktunya, perhatikan kembali syarat sah rukun dan sebagainya. Fikihnya dikaji ulang, kemudian belajar sholat khusyuk juga harus kita pelajari. Baik, ini yang pertama. Jadi hafidhu ala sholawat, jaga sholat, maka sholat akan menjaga kita. Artinya apa? Jaga hak-hak Allah, jagalah sholat, maka zat yang memerintahkan sholat, maka ia akan menjaga kita, menjaga keselamatan kita, menjaga kebutuhan kita, menjaga kehidupan kita. Dan masih banyak lagi fawaid yang lain, di antara fawaid manfaat dalam sholat. Saya mencukupkan keterangan ini dalam kitab Khosois Al-Ummatin Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyidi Muhammad bin Alawi Al-Maki Al-Maliki Al-Hasani rahmatullahi alaih. Baik, kemudian berikutnya. Cukup ya, sholat itu ya. Artinya kembali, ayo belajar sama-sama, belajar sholat yang bagus, sholat yang tepat waktu, laki-laki berjamaah, perempuan. Sholatnya yang khusyuk, bukan sholat yang tengok, bukan sholat yang tolak. Ini sholat sambil nonton kalau sinetronnya berhenti dia sholat. Iklan sholat, kalau iklan lepas dia lepaslah sholat. Ada ibu seperti itu. Kalau masih ada, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Sekarang yang kedua, saya singkat saja ibu, waktu saya pendek. Ini pengajian sudah melarut masalahnya. Satu item seperempat jam. Yang kedua apa ibu? Pak Haji, berapa yang kedua tadi? Nomor tali. As-sabru, sabar. As-sabru atau sabrun ini diawali huruf apa ibu-ibu? Sholat diawali sabru juga diawali shad. Wasta'inu, ya lanjutkan. Wasta'inu, lanjutnya bu. Terus ada beberapa redaksi, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, dan minta tolonglah kepada Allah dari semua kebutuhan kita, dari semua dijauhkan dari semua bala dan musibah dengan cara sabar. Dan cuman sholat saya bahas di pertama, baru bahasa sabar. Sabar ini ringan atau berat? Berat. Oke, sepakat ibu. Pak, berat apa ringan? Nabi pernah bersabda begini, al-imanu nisfan, iman itu dibagi dua. Wa nisfun fis sabri, separuh terletak di sabar. Wa nisfun fis syukri, separuhnya terletak di syukur. Hadis ini naqalahu al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi fi kitabih Nasaihul Ibad. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari menukil hadis ini dalam kitabnya Nasaihul Ibad ketika beliau mensarah satu kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnul Hajar Al-Asqalani. Jadi berat. Standar orang dikatakan iman pasti sabar.
Orang yang sabar pasti orang saya ini Ustaz sabar banget. Sabar banget. Berarti dia orang, saya ini iman saya alhamdulillah Ustaz tiap hari naik, cuma tiap hari marah bawaannya. Kira-kira ya imannya betul apa salah? Betul apa salah? Saya tanya sekarang Bapak Ibu. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kalau saya tanya, ibu sudah termasuk orang sabar belum? Masih belajar. Pak Haji, kira-kira kalau ditanya nih, kita sampai detik saat ini sudah termasuk minas sabirin atau belum? Belum. Masih belajar. Ada tanda orang sabar, alamatus sabirin. Tanda orang sabar pertama, tidak gampang marah. Satu, tidak gampang marah. Tarkul godok. Jadi kalau masih temperamental, suka emosional, suka tersinggung, pendendam, berarti tidak. Sikit-sikit marah, asal marah sikit. Asal marah dia pasti depan suaminya, asal depan suaminya pasti marah. Asal dia marah di depan suaminya, asal di depan suaminya dia. Kira-kira sabar apa tidak? Termasuk ujian sabar Pak Haji itu ketika istri marah. Kalau kita diam, tidak melawan, mendiamkannya berarti sabar. Yuk, sabar. Nanti saya sampaikan kenapa kaitannya dengan menolak virus. Jadi orang yang sabar itu satu, tidak suka marah. Yang kedua, Kalau sabar gak suka marah. Lagi. Orang sabar itu boten remen ngamuan. Jadi tidak suka marah. Yang kedua, orang sabar adalah orang yang suka meringankan urusan dunianya. Tipologi orang sabar bisa dilihat, dia adalah orang yang suka mempermudah dan meringankan urusan dunianya. Ini sabar. Yang ketiga, orang sabar itu tidak pendendam dan tidak mudah hasut. Saya pernah membaca satu artikel ilmiah sains tentang kedokteran, dan saya juga punya teman-teman herbalis, termasuk keterangan teman-teman herbalis itu hampir sama dengan hukum kedokteran konvensional. Penyakit manusia 60% itu diciptakan atau terjadi karena faktor kejiwaan. 60% itu didominasi faktor kejiwaan. 40% baru yang mungkin virus, salah makan, baru itu 40%. 60% nya faktor kejiwaan. Maksudnya jiwanya labil. Berarti orang yang sehat, orang yang jiwanya stabil. Pertanyaannya, ibu stabil apa labil? Ibu labil apa stabil? Tergantung keadaan Ustaz. Kalau ngaji begini stabil, nanti keluar dari pengajian labil. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur semua. Apa Bu? Awal bulan stabil, akhir bulan labil. Berarti belum sabar kalau begitu. Baik, di mana letak manfaat sabar? Kalau orang itu udah sabar, jiwanya stabil, maka orang yang jiwanya stabil, kata dokter atau tabib yang konvensional atau yang herbalis yang islami, maka dia akan memiliki daya tahan tubuh, imunnya meningkat. Dan itulah yang menolak virus. Orang yang labil, don jiwanya, banyak pikiran yang berat-berat dipikir, yang enggak dipikir. Insya Allah dia akan memiliki jiwa yang labil. Kalau sudah jiwanya labil, maka imun tubuhnya menurun. Ada corona lewat, nyangkut. Yo, yang masih suka marah-marah tobat. Yang kalau pagi masih ngelamun depan pintu tobat. Takutnya corona kalau corona buatan Jepang lewat, Bu, hadiah mobil, alhamdulillah. Ini masalah corona penyakit. Cukup Ibu, sabar. Sholat, sabar. Karena masih
ngantuk-ngantuk, tahan pagi. Ini hanya sekali ini aja saya bicara masalah ini. Selanjutnya sirah nabawiyah. Jadi nggak ada bersambung materi. Jadi sampai paksa. Kalau ngantuk kucek gini, insya Allah nanti nggak ngantuk. Sekarang yang ketiga, sholawat. Cukup saya sampaikan satu hadis saja untuk menambah keyakinan ta'yidan wa ta'bidan wa ta'kid, supaya semakin ada jazbah kekuatan girah untuk senantiasa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril wa qala li, man shalla alaika ya Muhammad marratan wahidatan sallat alaihi sab'una malakin, sab'una alafi malakin. Barang siapa yang bersolawat kepadamu hamba-hamba Allah, umatmu, maksudnya begitu. Barang siapa yang bersolawat kepadamu ya Muhammad satu kali saja, shalla alaihi sab'una alfi malakin, akan bersolawat kepadanya 70.000 malaikat. Berapa Bu? Kalau solawat 2 kali berapa? Kalau solawatnya 100 berapa? 700 berapa? 700 juta. Di hadis ini kelanjutannya, man shollat alaihil malaikatu, barang siapa yang disolawatin, didoain oleh malaikat, satu, fahuwa min ahlil jannah, dijamin dia penduduk surga. Yang kedua, aminah, dijamin aman an iqabillah, dari kemurkaan Allah. Yang ketiga, dijamin dari semua bala musibah, dijamin dari semua bentuk anil fakri, kemiskinan, anil hammi wal haraji wal ghammi, semua hal yang menyedihkan diangkat oleh Allah bisa babi barakatis sholati ala nabi, dengan berkahnya orang yang satu solawat dibaca kepada Nabi, Allah utus 70.000 malaikat berdoa kepada Allah. Gambarannya begini, ya Allah, berikan kebaikan, keselamatan kepada hambamu yang telah bersolawat kepada kekasihmu yaitu Rasul. Bu, 100 kali solawat, berapa kali malaikat? 1 kali 70.000. Kalau 100 kali 700 juta. Bu, 700 juta itu kalau diperlihatkan, lau adharah Allah, Allah nampakkan terus seperti sebesar-besar kita, Batam tak muat. Rumah Pak Ejiri tak muat. 1 kali aja 70.000 berbaris, kita nggak kebagian tempat kalau seandainya nampak. Dan semua itu bersolawat, mohonkan kepada Allah ampunan untuk kita, keselamatan kepada kita. Itu 1 kali. Coba dari awal duduk berapa kali kita bersolawat di sini? Ada yang sudah 100? Ada yang 200? Ibu hitung berapa malaikat yang Allah datangkan di sini untuk bersolawat, berdoa kepada kita. Ada yang 1 juta, ada yang 2 miliar. Coba kira-kira kalau ibu duduk sendiri dikelilingi 1 juta malaikat, yang malaikat ini berdoa kepada Allah minta keselamatan untuk kita lewat corona, nyangkut apa tidak? Kira-kira nyangkut apa tidak? Sama-sama makhluk gaib ini, kira-kira bisa nggak ke kita? Ini berkahnya sholawat. Ayo ibu-ibu, semangat, semakin semangat. 1 sholawat 70.000, ganti bersolawat kepada, maksudnya mendoakan kebaikan, keselamatan kepada. 2 kali solawat kalikan 140.000. Kalau kali 100, pokoknya ibu kalikan sendiri nanti di rumah, bawa kalkulator, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kali 70.000 sampai 100 kalikan 70.000, dapat 1000 kalikan 70.000, dapat 700 juta.
Nah kalau 2000 berarti 1,4 miliar. Ibu pernah nengok orang 1,4 miliar? 1,4 miliar nggak ada. Malaikat 1,4 miliar semua sama-sama berdoa meminta ampun kepada untuk kita, meminta doa keselamatan untuk, jangankan corona, petir pun jauh. Ini serius, tidak akan disambar oleh petir, yaitu orang yang berzikir, terutama zikir selawat. Termasuk musibah. Kita kembali kepada coronanya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau kita benar-benar mengamalkan amalia sunnah nabawiyah, pertama sholat dijaga, sabarnya dikuatkan, sholawatnya dikencengin, kalikan tadi. Ini hanya untuk menaikkan keimanan dan keyakinan. Maka orang yang ahli sholawat tidak akan pernah takut akan namanya tetapi berdoa wajib. Sombong tidak boleh. Mentang-mentang dapat hadis langsung kecil corona itu. Wadah punya sholawat malaikat tak boleh. Itu namanya al-kibr. Wala ya'manu mim makrillah. Jadi kalau sudah beribadah maka jangan ada kesombongan. Sekarang yang berbawah ibu. Empat. Yang keempat apa tadi? Sedekah ini huruf pertama apa Bapak Ibu? Sod, berarti semuanya betul sod kan? Saya tidak meleset khilaful waqti, sod semua kan? Baik, sod yang keempat sedekah. Hadis ini yang pertama dari Al-Haris Al-Ansori. Hadis ini juga sahih. Nabi SAW pernah menceritakan tentang hikayat tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Karena hadis ini panjang, saya ambil mafhum kesimpulannya aja. Nabi pernah menjelaskan bahwa Nabi Yahya bin Zakaria pernah diperintahkan oleh Allah bi khamsi kalimat, dengan 5 perintah untuk disampaikan kepada Bani Israel. Dan 5 perintah ini yang keempat untuk agar mereka bersedekah. Di akhir hadis Nabi membuat tamsil, perumpamaan orang yang bersedekah itu perumpamaan seperti orang laki-laki yang punya musuh, yang musuhnya ini diam-diam mau mengancam nyawanya, dorbu unuki, dia ingin memenggal leher orang itu. Musuh, yang musuh ini nggak tahu kita, awas lu keluar rumah ku tebas lehernya, dicari lengahnya kita. Terus datang orang yang tanpa sepengetahuan kita menolong kita melawan pembunuh itu, dan si orang yang membenci kita ingin menghilangkan nyawa kita dibunuh oleh orang itu. Kira-kira selamat apa tidak? Selamat nggak Bapak? Itulah sedekah. Ketika datang bala itu turun dari langit, maka bala ini berjalan seperti musuh yang akan membunuh musuhnya. Dan dia datang taktis sedekah ala suratil ghaibiyah. Ulama mentakwilkan sedekah ini datang berubah wujud berupa alam gaib, kemudian dia menangkal, membentengi, menjadi benteng, sehingga bala itu tidak sampai menyentuh badan kita. Al-Hisnu, menjadi benteng, sehingga kita dibentengi oleh Allah dengan sirnya sedekah. Wa fi ba'd riwayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su', bahwasanya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Satu kali sedekah 70.000 pintu keburukan ditutup oleh Allah. Kalau 2 kali sedekah 140 pintu keburukan. Kalau 3 kali sedekah berapa? Kalikan sendiri Bu. Masih takut corona? Yang takut pasti jarang sedekah, karena sedekah ini asyana, menjaga kita dari semua anjami'il balaya, bukan hanya virus corona doang, tetapi virus-virus yang lain. Termasuk virus yang paling bahaya itu apa Bu? Virus mata duitan, virus gumunan, virus apa lagi? Kagetan. AC-nya baru langsung tertutup. Gua kapan ganti AC? Itu juga virus, betul?
Jangan gampang. Ini teman pakai emas di tangan begini. Bang, kapan adik punya emas seperti Budi itu? Dia tak tahu padahal ini buatan Cina. Ini tak, yang penting kuning, tak masalah, yang penting kuning. Baik, sedekah. Sedekah itu sedekah menolak bala. Bahkan terakhir, riwayat yang terakhir, sedekah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau yang mulia, bukan hanya menjaga pelakunya, mutasaddiqnya, tetapi adalah ahlunya, orang-orang keluarganya, ibunya, istrinya, bapaknya, anaknya, buyutnya, cucunya. Satu orang bersedekah, maka Allah akan proteksi dirinya, istrinya, anaknya, bapaknya, engkongnya, buyutnya, canggah warengnya, udeg-udeg siwurnya, selama masih hidup, semua dapat penjagaan. Senang apa tidak? Masih takut? Terakhir puasa, riwayat yang lain mengatakan silaturrahmi, tapi saya mengambil yang as-saum, sama-sama puasa. Sumutasihu, berpuasalah kalian karena puasa itu menyehatkan, termasuk puasa Ramadan, puasa sunnah, as-saumun nawafil, termasuk puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Syawal, puasa apa lagi? Ayyamul Bait, puasa apa lagi Bu? Puasa weton. Boleh puasa weton. Sampai wetonnya apa? Selasa Wage, puasa sunnah tak masalah. Puasa apa lagi? Ulang tahun pernikahan puasa, ulang tahun apa lagi? Yang penting puasa. Puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Puasa itu penting. Jadi puasa itu menyehatkan, dan orang yang berpuasa dengan puasa yang benar, Allah jaga jasmaninya, ruhaninya dari hal-hal yang merusak, al-muhlikat atau madharat. Kenapa ada virus? Kenapa ada wabah? Karena orang tidak menjaga isi perut. Kadal dimakan, kodok dimakan, tokek dimakan, ular dimakan, bekicot dimakan, apalagi buaya dimakan. Apa yang bisa ada nyawanya Islam adalah agama yang memiliki filterisasi halalan. Halal tidak cukup, harus thayyibah. Tidak hanya mengenyangkan, harus ada gizi. Pengajian kita karena waktu saya sudah lewat. Intinya Bapak Ibu, untuk menggapai shot 2, as-siyanah, penjagaan dari Allah, as-sihah, kesehatan, maka jemputlah 2 shot pertama dengan 5 shot caranya. Shot yang pertama sholat, shot yang kedua sabar, shot yang ketiga sholawat, shot yang keempat sedekah, shot yang kelima puasa. Kira-kira Ibu sampai di rumah masih ingat nggak 5 shot ini? Ini saya pakai bahasa yang paling mudah agar Bapak Ibu di rumah nanti nggak lupa. 5 shot, shot pertama, shot kedua. Bapak Ibu yang suaminya tidak ikut, langsung nanti malam sebelum tidur, Pak, mumpung besok tidak lupa, dengerin sebentar, Mama mau ceramah. Boleh, sambil mijit kaki suami. Habis itu minta amplop kepada suami. Bang, mana? Begitu. Sambil melirikkan mata. Setuju Ibu? Memang Ibu materialistis semua, memang setuju aja kalau udah bicara duit. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Pak Haji? Tadi saya melihat sebelah kanan, tidak melihat sebelah kiri, karena penduduk neraka itu paling banyak ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak saya jamin semua ahli surga semua. Yang ibu-ibu ini ahli surga semua insya Allah, dengan catatan ibu tobat dari ngomelin suami. As-Sofa